Halo teman-teman, sebelum memulai video dasar-dasar Photoshop part 2 ini, saya sarankan teman-teman untuk menonton video part 1-nya karena sangat berkaitan. Terima kasih teman-teman. Teman-teman, saat ini saya ingin melanjutkan berbagi dari pelajaran sebelumnya ya. Kalau sudah dibuka seperti ini, kemarin saya ajarkan mengenai kotak, lingkaran, segitiga, cara memasukkan warnanya, kemudian tools-tools sebelah kiri, tools-tools yang ini. Nah ini saya udah ubah ya, kemarin toolsnya seperti ini. Kalau misalnya kita mau melebarkan seperti ini, contohnya seperti itu. Nah sekarang saya akan bikin dari lingkaran, dari kotak, dan dari segitiga ini sebuah objek ya, sebuah objek. Tapi ini sebetulnya nanti lebih kepada prakteknya itu teman-teman akan ini lebih ke perintahnya ya teman-teman. Jadi nanti bagaimana aplikasinya di sebuah foto atau kayak gimana nanti saya akan berbagi juga. Tapi yang penting teman-teman lebih mengerti karena ini dengan cara yang mudah. Oke, sekarang kita buka file tanpa berlama-lama ya, file new atau Ctrl N. Sekarang saya mau bikin ukuran 30 kali 30, lebar 30, tingginya 30. Otomatis ini square ya atau kotak. Resolusinya 300 pixel per inch, color mode RGB. Oke, ini seperti ini. Teman-teman ikutin aja. Sudah? Saya create. Seperti ini. Nah, sekarang saya ingin dari pelajaran yang kemarin ya, saya ingin membuat lingkaran di tengahnya. Pertama-tama jangan masuk ke dalam background ini, tapi kita bikin layer baru, tanda plus. Setelah itu klik yang lingkaran ini, pilih M, kemudian pilih yang lingkaran, tekan tombol shift, kemudian ini warna tetap hitam aja nggak masalah ya. Kemudian teman-teman tahan, kemudian geser ke bawah seperti ini. Kurang rata, kurang ke tengah nggak masalah. Nanti kita pindahin ya. Kemudian Alt, Delete, atau tombol Pen Bucket Tool. Terserah sukanya yang mana. Ini yang tombol Pen Bucket Tool. Ini yang Alt Delete. Oke. Kemudian kita pindahkan, pencet V ke tengah. Ini posisinya geser seperti ini ya. Nanti ada saya ada settingan, saya setting seperti ini supaya pada saat ada garis bantu untuk mengetahui dia di tengah atau tidak. Kalau teman-teman tidak ada, teman-teman masuk ke Windows, kemudian ke View, ke View, kemudian Show, teman-teman klik yang Smart Guides, teman-teman pilih itu Smart Guides. Jadi nanti ada garis petunjuk seperti itu. Nah setelah ini kita copy. Caranya seperti apa mengkopinya? Yang layer 1 ini, yang lingkaran, teman-teman klik, tahan yang klik kirinya, kemudian taruh di tanda plus untuk menambahkan layer baru. Ini ada layer 1 copy ya teman-teman ya. Warnanya teman-teman ganti. Bagaimana cara mengganti warnanya? Teman-teman bisa ini kan saya mau masukkan warna putih ya. Teman-teman bisa memasukkannya dengan Ctrl Delete atau tunggu sebentar. Oh ini di 2000. Maaf, ini di Photoshop 2021 nggak bisa karena ini bugs ya, ada bugs di, harusnya pakai solid color bisa ini, tapi di Photoshop 2021 bugsnya ya seperti itu, tidak bisa.
Jadi saya harus Control Delete. Warna putih ya teman-teman. Kita masukkan background, sorry. Kita masukkan warna background. Oke. Maaf. Diseleksi dulu. Caranya tekan Control, kemudian di yang lingkaran ini klik. Nah, setelah itu dia ada garis-garis di sekelilingnya. Itu maksudnya sudah terseleksi. Kemudian baru Control Delete. Tadi saya salah ya. Control D, kemudian Control T. Kalau sudah, ini yang sebelah kanan. Ini yang sebelah kanan, yang ujung. Teman-teman tarik sedikit ke sini, agak ke bawah. Yang kiri bawah juga naikkan ke atas. Nah, posisi seperti ini. Maksudnya ini untuk membuat objek sekelilingnya jadi hitam. Di tengahnya ini putih. Oke. Setelah itu kita bikin garis bantu. Caranya seperti apa? Teman-teman kalau misalnya ini ruler ya, penggaris ya. Kalau penggaris belum ada, teman-teman pencet Ctrl R untuk memunculkan garis ini. Setelah muncul, klik di sini, tahan untuk memasukkan garis bantu. Klik kiri, tahan, kemudian geser sampai di angka 15. Karena ini kan ukurannya 30 kali 30 ya. Nah, nanti ada garis hijau muda di sini. Oke. Kemudian yang dari atas juga ke bawah. Tahan di angka 15. Seperti itu. Kalau sudah, ini atas bawah sudah ya. Kita bikin di angka, ini dia ada di posisi angka 2. Kita bikin 2 lagi. Seperti ini. Seperti ini teman ya. Kira-kira aja ya teman-teman ya. Ini kita tambahin 22. Harusnya ini dihitung, tapi hitungan saya lemah. Teman-teman sudah bisa membayangkan nih mau buat apa? Kira-kira aja ya. Misalnya seperti ini. Nah, sekarang saya ingin membuat kotak. Tambah lagi plus layer, sekarang yang kotak. Tapi kali ini kotaknya tidak perlu pakai shift ya. Teman-teman bikin seperti ini. Oke. Ctrl D. Teman-teman klik kiri, tahan seperti ini. Kalau sudah, tekan Alt Delete. Tapi pastikan dulu warnanya hitam putih ya. Caranya klik yang di bawah sini atau tekan huruf D untuk ke default. Setelah itu Ctrl D. Kalau sudah, kecilkan dulu. Caranya bagaimana? Ctrl T. Dikecilkan, dipendek. Jadi gini. Caranya seperti ini ya teman-teman. Ini dikecilkan, yang sebelah kirinya geser ke sebelah kanan. Tapi kalau untuk pendekin, ini yang di tengah. Yang di bawah tengah geser ke atas. Begitu. Ini seperti ini. Ini geser. Nah, saya mau pendekin seperti ini. Maaf, saya pendek ini Ctrl T, tekan Shift, kemudian naikin. Waduh, nah seperti ini.
Kalau misalnya yang sebelah kirinya tidak perlu pakai tekan shift ya. Kemudian enter. Seperti ini teman-teman. Untuk mengkopinya apa? Ya, seperti tadi mengkopinya itu klik yang di layer 2 ini, atau yang tadi layer yang terakhir kali teman-teman bikin, tahan, kemudian masukkan ke tanda plus. Atau ada yang lebih gampang lagi, ini kontrol undo dulu ya, kontrol Z. Yang lebih gampang lagi adalah kontrol J. Langsung, itu untuk mengcopy. Setelah di copy, kita turunin ke bawah, tahan, turunin ke bawah. Nah, ini karena ada garis bantu lebih gampang ya teman-teman. Jadi tahu dia lurus apa enggaknya. Setelah ini, klik yang layer 2-nya, jadi dua-duanya ke blok. Setelah dua-duanya ke blok, Ctrl E atau flatten. Ini merge down. Ctrl E, merge down. Ya teman-teman bisa juga di sini yang di yang garis 4 ini klik, kemudian merge down, Ctrl E. Maksudnya apa? Di merge itu digabung. Jadi yang tadi kotak yang kecil ini dua-duanya saya gabung ya. Setelah itu saya copy. Bagaimana caranya? Bisa juga yang ditahan tadi atau Ctrl J. Kan lebih gampang pakai Ctrl J ya. Ya udah tekan Ctrl J, langsung mengcopy. Ya. Ini ketahuannya sudah di copy atau tidak, nih geser aja. Nah, ini sudah di copy. Saya pengen di posisi seperti ini dan saya pengen rotate. Posisinya itu ada di sini garisnya. Posisinya ada di sini, kiri sama kanan. Klik Ctrl T, kemudian teman-teman geser sampai ke posisinya di sini. Sudah ada gambaran, saya mau bikin apa ya. Sudah bisa teman-teman? Enter. Kalau kurang dilurusin lagi aja. Ya harusnya garisnya, nah seperti ini, lurus. Enter. Oke. Setelah itu Ctrl J lagi, Ctrl T, di posisinya ada di sini, sekitar sini. Enter. Setelah itu Ctrl J lagi, Ctrl T, geser lagi. Nah, sekitar ini posisinya. Setelah itu Ctrl J lagi untuk mengcopy, Ctrl T, geser lagi. Sudah ada gambaran. Nah, seperti ini kira-kira ya. Setelah itu Ctrl J lagi, Ctrl T, kemudian geser. Lah kira-kira seperti ini. Saya ada di 12 titik ya. Ya teman-teman sudah tahu ya kira-kira mau bikin apa ya. Ini semuanya layernya masih kepisah. Sekarang kalau tidak ada perubahan, ini bisa langsung di flatten. Tapi kan ada kemungkinan mungkin ada yang mau dirapihin atau seperti apa ya, lebih baik ini dari yang layer paling atas, kemudian tekan shift, kemudian layer paling bawah, bukan paling bawah tapi yang posisinya ini sebelum yang lingkaran ini teman-teman, selain dari lingkaran ini teman-teman blok ya. Caranya klik yang paling atas, kemudian tahan shift, klik lagi, klik kiri yang sampai yang paling bawah itu untuk memblok. Kemudian Ctrl G, group. Maksudnya apa? Ini yang gambar mata ini kalau dimatikan seperti ini. Ini khusus yang garis-garisnya aja. Maksudnya supaya apa? Supaya teman-teman nanti bisa ubah lagi setelah
kalau misalnya teman-teman kerja udah selesai tapi oh kurang rapi ya, masih ada file aslinya yang di grup ini. Nah sekarang saya mau flatten. Caranya bagaimana? Maksudnya di flatten itu saya gabungin. Copy dulu yang grup 1 ini, tahan, kemudian masukkan ke tanda plus. Kemudian Ctrl E atau teman-teman merge ya. Klik yang ini, yang apa? Yang ini. Tunggu sebentar. Nah, yang ini yang garis 4 ya, garis 4 biji. Klik tahan, kemudian pilih merge group atau Ctrl E. Nah, seperti ini ya. Ini nggak bisa karena di bawahnya ada yang layer yang sama percis. Jadi ini mesti dimatikan dulu yang di bawahnya yang grup 1 ini. Caranya ya matikan aja nih, gambar matanya diklik sekali. Jadi ini kalau dimatikan seperti ini. Tapi teman-teman kalau mau ubah-ubah lagi, kalau ada yang kurang rapi, nah teman-teman mainnya dari sini nih, yang dari grup ini tinggal nyalain aja. Nah ini masih ada layer-layernya. Oke teman-teman. Nah sekarang saya akan membuat angka. Klik teks. Ini teks ya. Yang teks. Cari huruf yang saya yakin teman-teman, maksudnya hurufnya itu belum tentu sama dengan saya ya, karena saya ada huruf-huruf yang saya install, maksudnya bukan bawaan dari Photoshop. Ini Impact bukan bawaan dari Photoshop, tapi teman-teman bisa pilih. Tapi kalau bisa jangan yang huruf sambung seperti ini ya, tapi huruf yang biasa aja. Saya pilih Impact. Oke. Kemudian saya klik sekali. Kemudian saya ganti hurufnya jadi angka 12. Seperti ini. Kemudian saya pindahkan ke sini. Udah ada gambaran ya teman-teman ya. Kemudian Ctrl T karena ukurannya terlalu besar. Untuk mengubah ada dua cara ya. Cara yang pertama kita klik 2 kali yang teks yang 12 ini hurufnya yang ukurannya ini, maaf. Ini kan ukuran 298, saya ganti misalnya 72. Nah, seperti ini. Ini terlalu kecil malah ya. Nah, seperti ini. Atau Ctrl Z untuk undo, atau saya ukurannya saya ubah secara manual, Ctrl T. Kemudian di sini geser ke atas. Dari kiri bawah geser ke kanan atas, begitu. Oke. Seperti ini. Kemudian saya bikin angka 9. Caranya seperti apa? Teman-teman bisa dari awal tapi agak ribet ya, lebih baik di Ctrl J aja, copy. Oke. Setelah di copy, turunin. Nah, udah itu klik 2 kali, ganti angka 9. Saya pindahkan ke sebelah kiri. Kemudian saya bikin lagi angka 3. Ctrl J lagi. Tahan sebelah sini. Klik 2 kali. Saya bikin angka 3. Seperti ini. Tekan yang V, kemudian geser. Seperti ini. Kemudian saya bikin angka 6. Ctrl J lagi atau geser, tahan ke bawah. V, geser lagi. Klik 2 kali. Angka 6. Enter. Kemudian atau diklik lagi. Kemudian turunkan ke bawah. Tapi masih ada yang kurang teman-teman. Yang kurang apa? Yang kurang jarumnya ya. Ini adalah jam. Kalau teman-teman sudah tahu ya. Ini sebetulnya yang saya ajarin ini sebetulnya bukan untuk membuat objek. Tapi shortcut itu bakal teman-teman pakai nanti pada saat untuk memanipulasi gambar atau apa, untuk seleksi atau apa, nanti teman-teman bakal pakai. Yang tadi saya ajarin kan ada Ctrl T untuk apa, membesarkan atau mengecilkan objek.
Udah gitu tadi ada V. V itu moving, untuk memindahkan objek dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian tadi ada juga seleksinya kan ada lingkaran, ada kotak juga, ada yang kotaknya tadi sebetulnya kan kotaknya square, tapi tadi saya bikinnya yang buat jarum yang kecil ini, penandanya, kotak-kotak penandanya ini kan tadi saya ajarin juga. Oke, sekarang kita bikin jarumnya. Kita bikin layer baru, tanda plus, kemudian ini tahan, pilih lagi elliptical marquee tool tapi yang lingkaran. Nah, kali ini tahan shift di tengah-tengah, kemudian tahan begini, seperti ini. Oke, ini lingkaran. Kemudian masukkan warna hitam, Alt Delete. Ini tombol Alt saya udah rusak ya, Alt Delete, seperti ini. Taruh di tengah, pencet V, pas di tengah, seperti ini. Oke, setelah itu saya mau bikin jarumnya. Saya mau bikin jarum dari, ya jarumnya yang jarum seperti ini. Kalau enggak saya bikin dari awal deh ya jarumnya. Saya bikin kotak, yang dari kotak ini pilih M, kemudian kotak. Jangan dibikin jangan ditahan shift, nggak perlu tombol shift. Teman-teman klik aja di sini. Wah, ini garisnya berubah nih. Teman-teman klik yang tanda plus, kemudian yang kotak ini. Kemudian tahan, turunkan ke bawah, klik kiri, tahan, turunkan ke bawah, lepas. Alt del lagi, Alt delete. Oke, tapi kurang bagus kan? Ctrl T, ini Ctrl T. Setelah Ctrl T, teman-teman edit, kemudian ini transform ya, teman-teman pilih yang transform, kemudian pilih distort. Kalau sudah, tahan yang sebelah kiri, klik geser ke kiri, yang kanan geser ke kanan, seperti itu. Ini kan bisa seperti ini. Nah, ini pas di tengah ya, secukupnya seperti ini. Oke, seperti itu. Setelah itu kita bikin segitiga. Klik lagi yang tanda plus, saya bikin seperti kemarin ya, yang kotak, tahan shift seperti ini, kemudian Alt Delete, kemudian P atau pen tool, tahan dari sini ke sini, dari kanan atas ke kiri bawah, kemudian pertemukan titik-titiknya ya, kemudian klik kanan, make selection di 0, oke. Delete. Oke teman-teman, tapi kan posisinya seperti ini, agak miring ya. Klik dulu yang V, Voltus, Ctrl T, geser begini. Nah, ini gunanya ya, teman-teman bisa turunin garis bantunya nih, pas yang warna hijau. Oke, seperti ini. Kemudian perbesar ya, tahan shift, nah perbesar, tekan shift, geser seperti ini. Kemudian V atau yang ini turunin ke bawah, jadi sudah jadi jarumnya ya, sudah jadi jarumnya. Oke, tapi kan ini masih kepisah antara jarum dengan yang tanda petunjuknya, yang segitiga tanda petunjuknya dengan jarum ini kan kepisah.
kepisah. Nah, sekarang saya tahan, tekan shift, kemudian ada yang layer di bawahnya tahan juga. Maksudnya untuk menggabungkan nih dua-duanya ya, untuk menggabungkan dua-duanya. Yang tadi seperti yang saya ajarin, Ctrl E atau tahan yang ini, yang garis ini, yang segi apa, garis yang 4 biji ini, pilih merge layer. Nah, ini sudah digabung. Oke. Tapi pada saat ini saya mau bikin jam 12 lewat 15 menit ya. Jadi ini jamnya jam 12 tapi terlalu panjang kan. Cara pendekinnya atau mengecilkannya Ctrl T lagi. Langsung kecilin seperti ini. Gak usah tahan shift ya. Gak perlu tahan shift. Ya dicocokkan aja. Misalnya seperti ini. Oke. Nah, yang buat garis, buat yang menitnya ini, yang buat jamnya tadi. Nah, ini untuk menitnya saya bikin lagi. Saya copy, Ctrl J, geser ke bawah. Ini copy ya, Ctrl J itu geser ke bawah. Caranya pakai apa? Yang pakai yang tadi, pakai yang V atau Move Tool. Kemudian dikecilkan, Ctrl T, tekan Shift, geser ke kanan untuk supaya jarumnya lebih langsing, karena ini kan buat menit ya, buat langsing dan lebih panjang. Kalau panjang, save-nya dilepas seperti ini. Nah, ini kayaknya kepanjangan deh ya, nanti saya ubah lagi. Ini Ctrl T, saya arahin ke jam 12 lewat 15. Ini terlalu panjang, tekan shift lagi, geser begini ya, kira-kira begini. Nah, ini jarum, ini menit loh. Jarum menitnya dengan jarum jamnya hampir sama ini, makanya nanti jarum jamnya ini mesti dipendekin lagi ya. Caranya seperti apa? Ini ganti aja, ini jarum menit, ini menit, ini jam, yang layer yang di bawahnya ini jam, supaya nggak bingung ya. Yang jamnya ini kita klik nih, ada di layer jam, Ctrl T, tahan shift, turunin. Oke, jadi agak bogel, kenapa ya, seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Ini adalah apa sih, pelajaran sederhana tapi agak ribet ya, karena banyak shortcut ya teman-teman. Harus, kalau bingung di pause aja videonya, kalau misalnya terlalu cepat di rewind aja, dimundurin supaya teman-teman nggak bingung ya. Seperti itu. Ini berarti lingkaran tadi dipakai, kotak tadi dipakai, font tapi berupa angka ya, tadi dipakai juga, sudah belajar. Kemudian untuk mengubah ukuran juga tadi sudah, yang segitiganya juga tadi udah dipakai. Jadi yang pelajaran yang kemarin itu ya, ini aplikasinya seperti ini, tapi nanti aplikasi yang realnya itu dari gambar atau foto ya, karena memang Photoshop itu kan sebetulnya bukan meng-create tapi manipulasi ya. Tapi sekarang sudah bisa juga meng-create gambar ya, bisa juga. Tapi kalau untuk meng-create gambar kayak atau meng-create apa, lebih bagus Illustrator. Tapi kalau Illustrator saya kurang menguasai ya, seperti itu. Nah, sekarang ganti warnanya teman-teman. Sekalian belajar ganti warnanya ya, seperti yang kemarin saya ajarin gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya angkanya, saya pengen angkanya ini warnanya beda-beda deh. Angka 12, 9, 3 dengan 6 beda-beda warnanya. Oke, 12 klik 2 kali. Ini warnanya yang sebelah atas nih, yang hitam ini saya ganti warna merah misalnya. Kemudian angka 9, klik 2 kali, naikin ke atas yang warnanya ini, yang hitam ini saya ganti warnanya jadi warna biru.
tahan sini ini. Oke. Yang ketiganya, saya klik 2 kali, kemudian saya ganti dengan warna hijau. Oke. Yang 6-nya klik 2 kali, tahan, saya ganti warnanya dengan warna ungu. Mana ungu? Oke, teman-teman. Jarumnya juga saya ganti. Bagaimana cara ganti jarumnya? Nah, teman-teman harus tahu kan jarumnya ini ada di mana. Gampang caranya itu di V, tekan V. Ini jarum, yang tempat jarum ini klik kanan. Nah, ini ada tulisan jam yang tadi kan. Klik di jam. Oke. Kemudian ganti warnanya. Ini agak berbeda tadi kan untuk mengganti warna. Tadi untuk mengganti warna yang apa, font ya. Ini kan font, yang angka ini termasuk font atau teks ya. Nah, sekarang ini kan berupa objek ya. Yang jamnya ini ya teman-teman gantinya di sini yang ya, seperti yang kemarin saya ajarin. Jadi foregroundnya ini ganti. Misalnya saya mau kalau jarumnya ini warnanya abu-abu misalnya. Oke. Sudah diganti abu-abu. Nah, klik yang gambarnya, layer thumbnailnya, tahan, tekan shift, tekan control, maaf, tekan control, kemudian klik di sini, yang tempat yang ini, yang gambarnya ini. Kemudian dia langsung terseleksi secara otomatis. Kemudian teman-teman tekan Alt dan Delete. Nah, warnanya sudah berubah jadi warna abu-abu. Kemudian diselect Ctrl D. Kalau cuma satu doang warnanya kan aneh ya, abu-abu, yang lainnya hitam. Nah, sekarang warnanya semua ganti abu-abu. Yang menit pun sama. Yang menit, teman-teman arahkan kursornya ini ke menit, ke gambar menit ini, kemudian klik kanan, pilih yang menit. Makanya tadi saya ganti rename namanya supaya gampang ya ngubahnya ya. Setelah di menit, tekan Ctrl, kemudian tahan ya, Ctrl tahan, klik di gambarnya, di layernya, klik sekali. Setelah diseleksi, Alt Delete. Seperti itu teman-teman. Nah, ini juga sama nih, yang buletannya juga sama, saya mau ganti. Nah, ini biasanya di posisinya yang paling atas ini, layer 2 berarti. Oke. Caranya untuk tahu itu layer yang benar apa tidak, matikan saja. Udah di layer 2, matikan saja nih gambar ininya nih, gambar matanya. Nah, ini benar kan? Berarti ini yang lingkaran itu. Oke. Tahan kontrol, tekan kontrol, kemudian di layernya klik, kemudian Alt Delete, kemudian Ctrl D. Ini sudah berubah semua ya teman-teman, sudah berubah semua. Nah, sekarang saya mau yang lingkaran yang paling besar. Kan lingkaran tadi ada 2 ya, ada lingkaran besar yang warna hitam, ada lingkaran kecil warna yang ini, yang di bawahnya yang putih. Saya pengen yang lingkaran besar itu warnanya, misalnya jamnya warnanya merah misalnya. Ya udah, berarti ada di layer 1 ini yang paling bawah. Kontrol ke gambarnya, klik. Nah, ini sudah terseleksi. Oke teman-teman, ganti foregroundnya warnanya jadi merah, karena pengen mau warna merah kan. Cuma warnanya kalau bisa jangan yang angka 12 ya. Misalnya merahnya merah marun seperti ini. Kemudian Alt Delete. Nah, sudah berubah kan? Kemudian Ctrl D. Nah, sekarang lingkaran putihnya, yang ini lingkaran putihnya, saya mau ganti jadi gradasi. Ya, caranya bagaimana? Caranya ya klik di sini. Ini kan ini gradient tool, atau tekan angka G. Angka G. Oke. Ini saya mau gradasinya warna kuning dengan orange misalnya. Yang foregroundnya ganti warna kuning, kuning muda. Oh, kalau kagak ini yang tua, yang foreground deh ya, berarti orange. Yang bawahnya yang kuning muda, seperti ini ya. Nah, ini teman-teman ganti, klik sekali,
Kalau misalnya Photoshop 2021 pilih basic. Kalau misalnya yang Photoshop lainnya ini langsung aja. Pilih yang ini teman-teman, yang sebelah kiri. Yang seperti ini. Oke. Jadi bukan yang seperti ini. Kalau seperti ini dia sebelah kanannya transparan. Otomatis nih ngambil warna yang di belakangnya. Tapi pilih yang sebelah kiri. Jadi orange ke kuning. Kemudian oke. Kalau ini tidak diseleksi lingkarannya, maka yang terjadi kalau misalnya saya langsung naikkan dari bawah ke atas, ini semuanya terseleksi ya teman-teman. Saya nggak mau seperti itu. Saya mau lingkarannya aja. Caranya seperti apa? Nah, ini sebetulnya kan sudah ada lingkaran ini sebetulnya. Tapi harus diseleksi dulu. Caranya kontrol, kemudian baru klik di gambarnya, di layernya ini. Setelah sudah terseleksi, baru pilih G atau gradasi. Nah, teman-teman tahan dari bawah, seperti garis, naikin ke atas, nggak lurus ya. Seperti ini, kemudian lepas. Nah, ini gradasi. Ini gradasinya. Kemudian kontrol D. Setelah itu saya mau angka-angkanya ini, karena belakangnya ini sudah apa namanya, sudah ada warna ininya, udah itu rulernya ini udah bisa dihilangkan ya. Contohnya caranya bagaimana? View, ruler, show, guidesnya ini dihilangkan. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, hilangkan seperti itu. Nah, sekarang saya angka-angkanya ini karena di belakangnya ada gradasi, nggak terlalu kelihatan kan. Saya pengen dia kasih stroke gitu, nggak jadi lebih bagus gitu ya belakangnya ya. Nah, ini pencet move tool atau V, kemudian saya tahannya FX sebelah kanan, kanan bawah. Teman-teman ikutin aja ya. Nah, FX, saya pilih stroke. Jadi ada emboss, ada stroke, ada inner shadow, inner glow, satin, color overlay, gradient overlay, atau apa, ini banyak nih ya. Teman-teman pilih yang stroke. Nanti untuk penjelasan yang lainnya lebih mendetail mengenai tombol yang sebelah kanan ini nanti saya ajarin setelah video ini ya, di part 3 mungkin. Ini posisinya di center. Saya mau ini posisinya ada di luar. Jadi dia stroke-nya ada di luar. Otomatis saya outside ya. Pilih outside. Kalau misalnya inside itu ada di dalam. Outside itu ada di luar. Ini kan warna merah, stroke-nya warna putih, nggak terlalu kelihatan karena background-nya ini kan warna kuning muda yang gradasinya ini. Saya mau warnanya biru misalnya. Agak norak, warna apa ya teman-teman buat belajar. Kalau nggak biru, orange deh. Nah, waduh lebih parah ya. Warna apa yang cocok ya? Hijau kali. Atau merah. Nah, ini oke lah. Ini hijau muda. Ukurannya, size-nya bisa dikurangin, dikecilin, atau dibesarin. Teman-teman lihat di sini ya. Biasanya kan dikasih 10 juga oke. Cukuplah 10. Kemudian oke. Kalau stroke ini sama semua, teman-teman tinggal copy paste aja. Klik kanan, copy layer style, kemudian paste. Tapi kalau di paste otomatis warna dalamnya pun berubah. Jadi kalau bisa jangan. Jadi teman-teman bikin lagi. Di angka 9, tapi stroke-nya ingat tadi stroke-nya 10 ya. Ini angka 9, yang ini. Nah, ini cocok nih warna hijau juga. 10. Oke. Yang ini juga sama. Tunggu sebentar ya. Saya coba dulu nih. Saya agak lupa. Kalau di paste layer style. Oh, oke. Jadi teman-teman gini aja. Klik kanan, copy layer style, kemudian pilih yang stroke yang 6 ini, klik kanan lagi, copy layer style. Oh, paste layer style. Nah, seperti ini. Ini sudah ada stroke-nya. Oke. Jadi semuanya ada stroke seperti ini.
Nah, sekarang saya mau yang ini, yang apa namanya, titik-titik penunjuk ini, titik-titik penunjuk ini ada shadow-nya atau ada bayangannya. Caranya bagaimana? Klik yang tempat ini, yang titik layer yang petunjuk ini, yang kalau saya tadi namanya grup 1 copy ya. Kemudian tahan FX, kemudian drop shadow. Setelah drop shadow, teman-teman miringin yang angle-nya sebelah kiri, kemudian size-nya ubah. Ini kalau size-nya terlalu besar itu nggak kelihatan ya, jadi kotor kayaknya. Nah, kecilin aja seperti ini, misalnya ada di 8, tapi ini kan distance-nya terlalu jauh ya, lihat tuh bayangannya terlalu jauh. Saya mau bayangannya itu agak dideketin. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini bagus. Kemudian size-nya maksudnya agak ngeblur sedikit supaya lebih manis ya teman-teman. Opacity-nya kurangin juga sedikit opacity-nya. Maksudnya opacity apa? Tingkat ketajaman bayangan. Kalau bayangannya warnanya hitam, udah gitu opacity-nya di 100% ya nggak kelihatan ya. Nah, kurangin sedikit. Oke. Oke. Setelah itu saya mau di emboss. Maksudnya apa emboss? Supaya lebih natural. Jadi titik-titik penunjuknya ini lebih kelihatan, apa sih, bentuknya lebih 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 kelihatan bagus deh pokoknya ya. Klik bevel and emboss. Kemudian size-nya tambah. Tunggu sebentar ya. Oh ya, maaf maaf, ini masih ada di drop shadow. Saya lupa klik di atas ya teman-teman ya. Depth-nya ditambah, maksudnya tingkat kedalaman. Nah, depth-nya tambah, size-nya juga. Nah, supaya lebih kelihatan hidup. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Ini teman-teman ikutin aja ya. Ini style inner bevel. Tekniknya smooth, depth itu tingkat kedalaman itu 407 tadi. Udah itu size-nya juga seperti ini, nggak usah dibikin soften. Teman-teman udah itu oke, teman-teman lihat perubahannya. Nah, ini bevel dan emboss, ini maksud saya. Jadi lebih kelihatan natural titik jarum-jarumnya ini. Nah, sekarang saya mau nih angka-angkanya seperti itu juga dong, pakai bevel dan emboss. Jadi bukan ininya aja tapi angkanya juga. Udah gitu jarumnya juga. Ya, oke, gampang. Caranya seperti tadi. Klik lagi yang misalnya angka 12 nih. Klik dua kali, klik dua kali yang efeknya. Yang tadi efek. Jadi nih teman-teman, tadi kan ini yang stroke-nya itu kan efek ya. Teman-teman klik dua kali karena bevel dan emboss ada di efek juga kan. Klik di bevel dan emboss ya teman-teman. Kemudian pilih contour. Nggak usah contour deh. Bevel dan emboss. Kemudian depth-nya, tingkat kedalamannya teman-teman setel. Size-nya juga. Ini size-nya mantap nih. Nah, seperti ini teman-teman. Tuh, ya kan? Ya secukupnya aja, sebagusnya aja yang teman-teman suka. Oke. Kemudian ini inner bevel ya. Oke. Nah, yang 12 udah, yang lainnya belum. Yang nggak usah satu-satu. Tinggal kontrol di copy aja. Caranya bagaimana? Klik kanan yang di tempat angkanya ini. Copy layer style. Kemudian tekan yang 9 ini, yang layer di 9, naikin sampai ke layer 6, tahan shift supaya ke seleksi semua. Kemudian klik kanan, paste layer style. Ya, semuanya berubah ya teman-teman. Setelah berubah jadi stroke-nya sebetulnya nggak begitu berguna ya sekarang. Stroke-nya tidak terlalu berguna sekarang, tapi nggak apa tadi kan teman-teman buat belajar stroke ya.
Nah, sekarang jarumnya teman-teman. Jarumnya seperti ini juga dong. Ya gampang, pilih klik di jarumnya ini, klik kanan, jam. Oke, klik kanan, layer yang paling atas. Kalau ini kebetulan saya udah ubah tadi jadi jam. Tapi saya mau embossnya seperti ini juga. Ya udah berarti paste aja. Tadi kan sudah di copy ya. Paste layer style, langsung berubah seperti ini. Tapi kalau jarum pakai stroke jelek ya. Ya udah matikan stroke yang mata, gambar mata ini matiin. Klik sekali, hilang. Oke. Yang menitnya pun sama, klik kanan di menit, kemudian klik kanan lagi, paste layer style. Matikan lagi stroke ya. Oke. Lingkarannya pun sama, lingkaran yang di dalamnya. Nah, ini saya kopinya dari sini aja langsung ya. Jadi kopinya jangan yang nanti ada stroke lagi. Gampang dipilih, diklik yang di jam, klik kanan, copy layer style, klik lagi yang tempat yang bundaran ini, yang lingkaran ini, klik kanan lagi, paste. Oke teman-teman, ini sudah jadi. Nah ini saya, oh ya, zoom belum belajar juga tadi ya. Ini zoom ini klik Z, zoom, klik kanan, fit on screen, pilih. Seperti ini. Oke teman-teman. Nah ini juga saya mau lingkarannya jadi lebih kelihatan hidup juga. Tadi sama, caranya sama. Teman-teman pilih yang tadi, maaf ya teman-teman, habis makan soalnya. Yang lingkaran ini yang tadi yang ada gradasinya, pilih FX, kemudian bevel and emboss. Untuk supaya lebih 3 dimensi ya. Bevel and emboss. Size-nya diubah. Tapi kalau begini kan jelek ya teman-teman, saya seperti kayak menonjol ya. Dia harusnya kan lebih ke kelihatannya agak ke dalam gitu ya. Kalau itu ini lebih bagus kalau yang lingkarannya itu pakai shadow. Tapi shadownya itu jangan yang di luar, tapi yang di dalam. Jadi inner shadow. Ah, ini baru mantap. Nah, jadi teman-teman distance-nya teman-teman setel. Oke. Udah gitu angle-nya di sebelah kanan. Seperti ini misalnya ini angle 340 ya. Seperti ini. Ya, seperti ini. Oke. Kemudian opacity-nya kurangin. Maksudnya tingkat kecerahannya. Ini kan kalau tebal hitam nih, ke kiriin. Ikutin teman-teman ya, ini blending mode segala macam, multiply, semua kan bisa di pause ya setelannya ya. Pause dulu videonya, ikutin seperti ini. Makanya lebih baik kalau misalnya Photoshop itu ini adalah praktek gitu. Jadi teman-teman sambil menonton videonya mungkin di handphone dan prakteknya di komputer mungkin bisa seperti itu. Jadi YouTube-nya itu nonton di handphone, kemudian prakteknya lewat laptop atau lewat PC gitu, lewat komputer. Kemudian oke. Setelah itu lingkaran yang paling besar. Lingkaran yang paling besar ini saya bikin emboss juga sama supaya kelihatan lebih hidup. Dia tahan sini, bevel and emboss. Oke. Setelah bevel dan emboss, softennya dinaikin. Tunggu sebentar ya. Ini inner bevel, oh size ya. Size-nya dinaikin seperti ini. Nah, yang ini dia softennya itu dia supaya lebih halus ya. Dinaikin juga. Khusus untuk yang terakhir supaya dia lebih kelihatan halus. Seperti itu. Kemudian oke. Seperti itu teman-teman. Seperti ini sudah jadi. Teman-teman tinggal apa cuman kalau mau lebih bagus ini kan backgroundnya masih seperti ini ya. Backgroundnya seperti putih itu kurang bagus ya. Ya saya bikin nih background yang paling bawah ini tinggal di copy. Kemudian teman-teman klik yang FX.
Pakai pattern juga boleh. Misalnya ini kita coba pattern ya, sekalian belajar pattern ya. Teman-teman bisa pilih pattern gitu. Kalau di 2021 ini banyak patternnya ya. Udah gitu bisa dimasukin juga gitu. Seperti ini. Tuh, teman-teman bisa patternnya macam-macam ya. Seperti ini. Nah, ini bagus nih. Misalnya water ya. Seperti ini ya. Atau kalau misalnya pattern nggak mau, ya pakai gradasi juga boleh. Gradasinya sama juga boleh. Nah, gradasi seperti ini juga bagus nih. Seperti ini gradasinya. Ini kelebihannya Photoshop 2021. Gradasinya banyak. Ini saya pakai pastel ya. Yang pastel ya. Tuh. Tinggal klik-klik aja, nggak pusing gitu loh. Kalau misalnya yang lain-lain, maksudnya Photoshop sebelum-sebelumnya yang lama itu kita mesti setting seperti ini, foregroundnya warna foreground, warna background. Kemudian ya kalau mau ganti lagi warna foregroundnya, backgroundnya. Tapi ini nggak, ya ini kita bisa juga yang basic seperti itu bisa, tapi ini bisa settingannya udah ada gitu nih. Misalnya ini di blues ya, blue maksudnya warna biru, birunya udah macam-macam tuh. Tinggal kita pilih aja mau yang mana gitu. Kemudian kalau misalnya mau yang purple maksudnya ungu, sudah ada di warna mirip kayak game baru yang cyberpunk seperti ini, ada warnanya. Kemudian kalau misalnya mau pink juga ada nih sini. Ya udah kepanjangan ya, videonya ini tambah panjang nih. Ini red, ini orange, seperti ini. Kemudian green, gray, nah gray seperti ini. Nah, oke. Sekarang kita ke pastel aja warna yang tadi ya. Saya lebih suka warna pastel. Nah, yang ini kayaknya sih tadi ya. Atau tuh sebentar. Oh, iya bener. Oh ini nih. Nah, ini bagus. Misalnya seperti ini teman-teman. Gradient overlay, pilih, teman-teman pilih mau yang mana. Kalau yang mau teman-teman bukan Photoshop 2021 ya, misalnya seperti ini. Kita bikin layer baru. Bikin layer baru. Ya ini klik warna, misalnya warna ungu gitu ya. Yang di bawahnya warna hijau. Oke, ini ungu dan hijau. Jadi foregroundnya warna ungu, backgroundnya warna hijau. Pilih yang gradasi. Pilih gradient tool. Kemudian yang ini jangan lupa ya, ganti. Ini ganti seperti ini. Jangan yang seperti ini. Kalau misalnya ini background ini transparan ini nggak bakalan bisa. Jadi warna yang di belakangnya yang bakal muncul. Oke, pilih yang seperti ini. Setelah itu dari bawah ke atas, tahan, dari bawah naikin ke atas. Nah, seperti ini. Mirip kan sama yang tadi? Agak kebalik sih, harusnya jadi warna ungunya ada di atas ya. Ya udah, nggak apa ya. Maafkan saya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ya, mirip-mirip dikit lah ya. Kalau yang 2021 lebih gampang aja gitu. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Kayaknya sudah terlalu panjang dan lebar ya saya ngejelasin ya. Tapi dari hari ini pelajarannya tambahan lagi. Berarti tadi ada bevel dan emboss. Bevel dan emboss ini untuk mengubah yang objek-objek yang sebetulnya biasa aja menjadi lebih hidup seperti 3 dimensi. Pencet zoom ya, seperti ini. Oke. Ini yang tadi kotak-kotak yang kecil, angka-angkanya juga sudah berubah seperti ini. Tapi kalau misalnya teman-teman mau menghilangkan yang stroke ini jelek ya, ya hilangin aja. Stroke ini semua dihilangin aja, stroke klik yang gambar matanya dihilangkan. Karena lebih natural ya. Kalau misalnya ada stroke ini jadi kelihatan lebay. Oke, tadi hanya untuk mengajarkan teman-teman stroke itu gunanya apa ya.
Oke, seperti ini dulu. Pokoknya teman-teman, walaupun ini kelihatan sederhana dan mungkin saya menjelaskannya terlalu cepat atau kayak gimana, ya teman-teman bisa belajar lagi, diulang lagi videonya, praktekkan. Kalau saya bisa, ya teman-teman pasti bisa, bahkan lebih jago dari saya. Pokoknya intinya untuk teman-teman yang masih sekolah, yang ada pelajaran Photoshop atau kayak gimana juga bisa belajar dari sini juga ya. Ikutin terus pelajaran Photoshop ini, ikutin terus ya teman-teman ya. Nanti kita lanjutkan lagi di part ketiga. Oke teman-teman, terima kasih.